dari kata damai. Makna dan arti kata damai. Nah, mungkin kita sudah pernah mendengar kata shalom dalam bahasa Ibrani, yaitu damai sejahtera. Kalau di bahasa Batak kata horas, horas, apa kabar? Nah, mungkin kita semua sudah tahu tentang itu, ya. Atau dalam bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru, Iren. Makanya banyak nama perempuan Iren. Itu nama artinya itu damai sejahtera. Itu harus kita tahu apa itu kata dan makna dari damai sejahtera. Ya, anak-anakku sekalian, kita tidak boleh asal ngomong shalom, tapi tidak mengerti tentang apa arti dan makna. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera di sini, di dalam nilai-nilai iman Kristiani, kita harus menerapkan ada 9 isi dari buah-buah roh. Isi dari buah-buah roh yang pertama itu adalah kasih. Tadi Rahel sudah mengungkapkan. Yang kedua itu apa, Bintang? Sukacita, Bu. Sukacita. Ya, sukacita. Terpuji Tuhan, pinter. Yang ketiga itu apa, Intan? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Ya, itulah sekarang yang kita pelajari. Kalau waktu kelas 10 kita udah pelajari tentang kasih, tapi kasih itu tidak boleh putus. Ya, tidak boleh putus. Harus terus-menerus sampai seumur hidup kita. Ya, damai sejahtera. Harus kita ingat 9 dari buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu harus diingat. Anak-anakku yang terkasih, mari kita renungkan arti dan makna kata damai. Di nilai-nilai Kristiani itu ada kebenaran. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita tidak boleh berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Jangan ada yang berbuat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu diingat. Selain 9 isi buah-buah roh tentang nilai Kristiani, ada kebenaran. Orang benar akan hidup oleh iman. Yang kedua, ada keadilan. Harus ada keseimbangan, harus adil. Dalam mengambil keputusan apapun harus adil. Ya anak-anakku, jangan karena kita duduk di bangku kelas 12, kita tidak adil kepada adik-adik kita kelas 10. Kalau ada tentang sesuatu yang kita pergumulkan. Itu salah. Lalu ada kebebasan. Kita itu adalah merdeka, bebas, dimenangkan. Ya, kita berharga di hadapan Tuhan. Kita sama. Kita segambar. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini, arti dan makna itu kita harus mengerti. Ya, artinya kita sudah tahu, maknanya kita sudah tahu. Itulah tentang arti dan makna kata damai. Sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri pembawa damai menurut ayat Alkitab ada di Matius 5 ayat 13 hingga 16. Matius 5 ayat 13 hingga 16.
Ibu minta Matthew yang baca. Matius 5 ayat 13 hingga 16. Baca Matthew. Matius 5, 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Amin. Nah, ciri-cirinya itu, ciri-ciri pembawa damai itu menurut ayat Alkitab, menurut kitab suci, ada 2, yaitu jadilah garam dunia dan jadilah terang. Garam dunia, maksudnya di sini kita semua kenal garam. Garam itu kalau kita masukkan ke masakan, ibarat mamah lagi masak sayur atau sup atau makanan yang lain. Kalau tidak ada garam, tidak enak. Selalu ada yang kurang. Pasti tidak nafsu makan. Tidak enak gitulah. Nah, ciri-ciri pembawa damai, contoh Matthew atau ibu sebagai garam. Berarti kita harus jadi pengaruh. Ya, dengan kehadiran Matthew di SMA 64 semua sukacita. Kenapa? Karena ada yang dibawakan oleh Matthew di sana. Contoh tidak pernah berantem. Contoh pintar. Contoh mengayomi temannya. Contoh selalu tepat waktu masuk sekolah. Tidak pernah ketinggalan tugas-tugasnya. Ya, jadi garam. Oh ya, Matthew itu ada beberapa yang harus kita teladani. Nah, kalau Matthew tidak datang di hari berikutnya, ada apa ya? Ditanya. Kenapa? Contoh seperti garam tadi, kalau kurang. Apa ya yang kurangnya? Ya, segera diambil sendok, ambil garam, sendokkan ke makanan atau saat kita menghidangkan. Oh ya, jadi enak. Dengan kehadiran kita, jangan sampai orang membenci kita karena kita suka ribut, suka berantem, suka nongkrong. Anak-anakku yang terkasih, janganlah. Kalau disuruh di rumah lah. Ya, kalau keluar rumah pakai protokol sesuai dengan kesehatan. Ya, jadi kita pengaruh. Ya, kamu adalah garam dunia yang mampu menggarami. Baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan rumah, baik dimanapun kau berada. Nah, yang kedua dari ayat Alkitab tadi, kamu adalah terang dunia. Terang dunia. Tidak ada yang suka pada kegelapan. Kita buat contoh, matilah listrik di malam hari, padahal kau lagi belajar. Apa yang kau cari pertama? Lilin di mana? Kita nyalakan. Harus ada terang. Jangan kau hidup dalam kegelapan. Ya, harus hidup kudus. Harus tetap jauh dari perbuatan dosa. Hidup yang gelap itu hidup yang di masa lalu mungkin ada yang kalian alami. Biarlah itu berlalu. Jangan menoleh lagi ke situ, tapi harus mampu berjuang semangat meninggalkan yang berlalu, yang hidup lama, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kegelapan itu harus kita tinggalkan. Masuk ke dalam terang. Yaitu terang yang dari Kristus. Masuk berjuang sebagai pelajar, harus belajar sungguh-sungguh. Harus intelek.
harus berjuang maju ke depan. Tanpa kau belajar, sia-sialah sekolahmu. Sia-sialah cita-citamu. Ya, itu ingat. Kamu adalah terang dunia. Dua itu ciri-ciri menurut ayat Alkitab. Ya, jangan lagi hidup dalam kegelapan. Tetap maju, berjuang. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini kita semua muda. Tapi jadi teladan. Dalam perkataan, itu yang pertama. Dalam tingkah laku. Dalam kasih. Dalam kesetiaan. Dalam kesucian. Ya, itu diingat. Biar bisa maju. Anak-anakku sekalian, pasti kamu mampu. Ya, jikalau tadi sudah mengerti tentang arti dan makna, sekarang ciri-ciri harus kau terapkan itu. Harus kau terapkan itu di lingkungan rumah. Ya, dari rumah dulu. Dari rumah, lalu ke sekolah. Ya, karena kita pelajar. Di dalam pelaksanaan itu, fungsi dari garam dan terang itu di gereja. Gereja itu adalah orangnya, kita. Ya, di dalam gereja, di dalam kehidupanmu. Harus kita yang pertama itu taat dan setia kepada kebenaran Allah. Seperti apa ini taat dan setia kepada kebenaran Allah? Coba kasih contoh Caroline Dewi. Caroline Dewi. Iya, Bu. Kira-kira apa taat dan setia kepada kebenaran Allah? Halo? Itu Bu apa namanya? Ini tentang hukum Taurat, Bu. Tidak Amin. melenceng. Jangan melenceng ya. Taat dan setia kepada kebenaran Allah. Ingat, hukum Taurat itu ada 10 ya, Caroline dan anak-anakku sekalian. Dibagi menjadi dua, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dengan apa ini kau mengasihi? Berarti rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, baca kitab suci seperti kita tadi di awal perenungannya, mendengarkan isi firman Tuhan. Atau kau sebelum tidur nanti rajin bernyanyi, tapi lagu rohani, ada keseimbangan rohani dan jasmani. Ya, setia dan setialah, setia sampai mati. Jangan sampai kita tidak setia di dalam kehidupanmu. Itu yang pertama. Itu harus wajib. Taat dan setia. Ya, taat. Terkhusus dalam perintah yang 1 sampai 10. 1 sampai 4 mengasihi Tuhan Allah. 5 sampai 10 mengasihi sesama. Ingat itu ya anak-anakku. Yang kedua, lemah lembut. Ibu minta Bintang, seperti apa ini yang lemah lembut, Bintang? Tidak berkata kasar pada orang lain. Tidak berkata kasar pada orang lain. Terima kasih Bintang. Iya, kita harus orang yang lemah lembut. Jangan sampai kita membangkitkan emosi. Ingat firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 25 hingga 26. Jangan sampai terbenam matahari, amarahmu belum padam. Selesaikan. Contoh,
ada kesalahpahaman dengan temanmu, sorry ya yang tadi, maaf ya, maaf. Ya, harus dengan lembut, pasti diterima. Ya, lemah lembut. Jangan sampai berbuat kasar. Ya. Yang ketiga, lapar dan haus akan kebenaran Allah. Kenny, coba Kenny, kira-kira apa contohnya Kenny? Halo Kenny. Lalu lapar dan haus akan kebenaran Allah tuh contohnya rasa ingin tahu rasa ingin belajar firman Tuhan. Amin. Iya. Jikalau kita lapar dalam aspek fisik kita, aspek jasmani, contoh bangun tidur tadi, langsung nyari sarapan, lapar ya kan, kepengen, aku akan makan. Begitu juga dengan firman Tuhan, kebenaran akan Allah. Oh ya, bangun tidur aku harus berdoa dulu, sudah dijagai satu malam ini. Harus ingat, doa itu napas kehidupan. Jangan kita terburu-buru lapar akan aspek fisik jasmani kita. Harus ada keseimbangan, ya. Dan haus, ya, bahwa Yesus itu air yang mengalir seperti minggu lalu firman Tuhan ya, bagaikan kristal, air kehidupan. Kita harus haus. Kita harus baca firman itu. Jangan kita baca hari ini, 3 hari lagi, ya berarti haus dong, lapar banget dong. Jikalau kita tidak tahan lapar dengan hidup fisik kita, aspek fisik kita, untuk kebenaran Allah pun harus ada keseimbangan. Iya. Yang keempat, murah hatinya. Coba Farel. Murah hatinya. Halo Farel? Ada Farel? Contoh murah hati, dia tidak mengharapkan imbalan atas bantuan yang diberikan, Bu. Amin, pintar sekali. Nah, berarti kasih agape. Ingat kasih agape? Farel, ingat kasih agape? Kasih yang tidak menuntut balas jasa. Iya. Kasih eros? Cinta. Iya. Kasih filia? Kakak adik ya, Bu? Persahabatan, kakak adik storge. Iya. Iya. Pintar ya. Murah hati, tidak membalas. Imbalannya itu kalau aku kasih sekarang pulsa contohnya, harus kasih ya nanti bulan Oktober kembalikan, jangan. Ya, kalau kita bisa bantu teman, bisa bantu saudara, ingat kasih agape, kasih yang tulus. Ada 4 kasih itu ya, kasih agape, kasih yang tulus, kasih storge kekeluargaan, kau tidak bisa lepas dari keluarga, kasih filia yaitu kasih bersahabat, teman, ya, baik dalam suka maupun duka. Ingat Amsal 17 ayat 17. Begitu juga eros, cinta. Kita harus saling mencintai. Ya. Terima kasih. Lalu arti suci hatinya, Dominik. Coba Dominik. Dom. Suci hatinya. Ya. Suci artinya tidak melakukan hal-hal yang kejahatan, Bu, berbau kejahatan. Amin. Nah, kita suci berarti jauh dari perbuatan dosa. Jangan dilakukan lagi. Jangan terulang melakukan dosa. Dosa, minta pengampunan dosa. Kita pernah
uh, membaca cerita tentang kuda. Kuda itu tidak pernah jatuh dalam 2 kali di satu lubang. Kuda. Padahal itu hewan ya kan? Ini kita manusia. Punya akal pikiran. Tuhan sudah menciptakan kita ciptaan yang paling mulia. Punya akal pikiran. Jangan lagi kita perbuat kesalahan yang kemarin kita ulang lagi. Harus dipanggil orang tua ke sekolah karena anaknya terlambat. Hanya hal terlambat saja tidak bisa kita menghapuskan itu. Kalau udah terlambat minggu lalu, ya jangan terlambat lagi hari ini. Ya, seperti kemarin temanmu bablas ketiduran. Harus saya telepon dulu orang tua. Dia udah bersering. Jangan diulang lagi. Harus suci. Kalau memang hari ini tidak bisa sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, besok jangan ulang. Harus suci hatinya. Jauh dari perbuatan dosa. Ya. Yang berikutnya contoh membawa damai. Renaldi. Ya, Renaldi. Halo. Ya, Bu. Ya. Membawa damai itu, damai. membawa damai artinya kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menyebarkan damai di masyarakat kita. Amin. Nah, membawa damai, kita harus tahu dulu pengertian damai. Damai, kalau kita tidak mau berdamai, berilah dirimu didamaikan. Ya, berilah dirimu didamaikan. Contoh di kalangan perempuan ini yang sering. Ada marahan, suka ngegosip, akhirnya selek dengan temannya. Kalau dia tidak mau, maaf ya yang kemarin, bukan aku kok yang ngata-ngatain. Tetapi harus kita pembawa damai. Harus kita mampu menelerai teman kita yang berantem. Kita ajak satu persatu. Mau nggak berdamai dengan si A? Kesal aku sama dia. Jangan. Sampai kapan kau kesal? Berarti ada hambatan dia kepada Tuhan. Berarti doanya tidak diterima karena masih menyimpan dosa. Harus sama-sama memberi hati untuk damai. Dan menjadi pembawa damai. Itu harus diingat. Ya. Yang berikutnya, sahat. Orang yang berani mengambil risiko dan menghadapi risiko karena kebenaran. Sahat. Jujur Bu, walaupun teman-temannya udah ngancem dia buat beritaan, tetap jujur Bu. Amin. Ya, tetap jujur. Orang benar akan hidup oleh iman. Imanmu menempatkan pada jalan keselamatan. Ya, apapun harus berani menghadapi risiko. Pasti ada jalan keluar. Jangan takut. Kita takut hanya pada Tuhan. Semuanya harus. Tapi dengan menghadapi risiko karena kebenaran, harus dengan lemah lembut tadi. Kita ajak, kita telepon, ayo kita ketemu di sekolah. Kalau masih bisa berdua, bertiga, berempat, ya, atau ke ruang BK, atau bersama guru agama, atau kesiswaan. Jadi kebenaran itu harus terus kita tingkatkan, ya. Jangan dibuat itu ambruk sebagai pemuda, ya. Jadi, ya. Yang berikutnya selalu bersukacita dan bergembira. Rahel.
Ya Bu. Selalu bersukacita dan bergembira. Seperti apa, Rahel? Hari-hari itu kayak harus bergembira, harus bersukacita. Iya, terima kasih. Ingat dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, jangan murung aja. Kenapa sih? Enggak, aku kan tidak punya paket. Bagaimana ini? Kita sama-sama ambil jalan keluar. Mungkin kita bisa pinjam punya papa, punya mama, punya adik. Tetap sukacita. Ya, tetap sukacita. Nah, yang berikutnya, sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Dian, meminta Dian. Halo Dian. Iya Bu. Sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Apa ya? Apa dia? Saya kurang tahu Bu. Oh, kurang tahu. Siapa yang bisa? Sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Bisa dibantu sama Olin atau Bintang atau Sahat? Siapa yang bisa atau Kenny? Halo? Mungkin Olin bisa? Caroline Dewi? Kalau menurut saya kan Bapa di sorga itu sempurna karena dia tidak melakukan dosa. Nah mungkin membawa damai juga seperti itu Bu, tidak melakukan dosa. Iya. Terima kasih. Kita coba baca Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Ya, baca Caroline. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya. Amin. Terima kasih masukannya. Sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Ingat, kesempurnaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia rela berkorban untuk semua umat manusia. Semua umat manusia. Nah, kita umatnya seperti dalam Matius 5 ayat 9 tadi. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak Allah. Ini kita semua anak-anak Allah. Jikalau kita bersalah, jikalau kita berbuat dosa, minta pengampunan dari Tuhan. Karena Dia setia dan adil mau mengampuni kita. Ingat dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Ya, Tuhan itu Maha Pengampun. Sempurnalah semuanya. Ya, yang berikutnya, jangan menghakimi orang lain. Contohnya apa ini kira-kira dari Dian? Jangan menghakimi orang lain. Kayak apa ya? Kayak jangan nuduh orang lain gitu loh Bu, tanpa bukti gitu Bu. Iya. Jangan menuduh tanpa bukti. Apalagi di kaum perempuan, cewek-cewek, remaja ini. Dikit-dikit apaan? Tahu nggak? Dia masuk perguruan tinggi negeri, kakak itu kan sebenarnya nilainya itu semua dibuat guru nilai 9. Dia nggak pernah belajar.
Tahu nggak dia bisa peringkat 1? Wah, contekannya berlembar dilipat-lipat kecil. Aku dekat dia kalau duduk lagi ujian. Contekannya padahal tidak ada. Ya. Begitu sakitnya. Nah, anak-anakku yang sudah mempelajari ciri-ciri pembawa damai, yang sudah melaksanakan sebagai garam dan terang dunia, jauh, jangan menghakimi orang lain. Yang terakhir, mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Kasih itu adalah ikatan. Ada ikatan kasih saya dengan kalian anak-anakku. Ada ikatan kasih saya dengan Bapak Ibu gurumu. Dengan Bapak pimpinan kita. Dengan sesama kita. Harus saling mengasihi. Jikalau kita lapar, saudara kita itu pun lapar. Jikalau kita bisa begini, mereka pun harus seperti itu. Ya, saling berbagi, harus mengasihi. Ikatan itu, persekutuan itu harus kita junjung, harus kita pegang. Ya, harus kita pegang. Jangan diabaikan. Anak-anakku sekalian, jadilah pelaku dari firman Tuhan. Jadilah pelaku dari firman Tuhan dimanapun engkau berada. Tetap hidup bersih. Jaga nama baikmu, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik sekolah. Tuhan memberkati. Nah, sebelum kita tutup, karena kita akan ketemu di WhatsApp group. Kita akan belajar lagi. Ibu akan memberikan pekerjaan. Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Dari yang Ibu sudah jelaskan tadi, pertama itu sebagaimana kalian pembawa damai. Itu yang pertama tadi. Kalau kalian membawa damai dalam diri sendiri, tadi udah sekilas Ibu jelaskan, dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam gereja, di dalam masyarakat sekitar, dan juga yang umum, yang meluas. Tadi semua sudah mengerti melakukan itu. Lalu arti dan maknanya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Ada yang bertanya anak-anakku yang kurang paham di pokok bahasan kita hari ini? Siapa? Semuanya jelas? Iya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita tutup, kita kembali di WhatsApp group. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami kembali mengucap syukur. Tuhan memberkati kami dalam pokok belajar pada pagi ini, yaitu tentang damai sejahtera. Mampukan kami Tuhan sebagai pembawa damai. Mampukan kami untuk tetap sungguh-sungguh melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya pada saat ini, saat belajar kami jadi pelaku dari pembawa damai, tapi selama hidup kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Amin. Terima kasih, kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Boleh kita ketemu di Google Classroom atau WhatsApp group. Tuhan memberkati.